Saat ini adalah suatu keadaan yang lepas dari waktu. Ketika kita memikirkan waktu, berarti juga memikirkan masa lalu dan masa depan. Kita akan kehilangan saat ini. Kita akan kehilangan sesuatu yang amat berharga. Banyak orang juga mengira bahwa sukses itu ada di masa depan. Jika kita belajar dan bekerja keras saat ini, maka kita akan sukses di masa depan. Kita akan bahagia di masa depan. Ini adalah pemikiran yang salah. Ini hanya menciptakan kecemasan dan penderitaan hidup. Sukses hidup yang sejatinya adalah dengan menyadari saat ini. Kebahagiaan hidup yang tak akan goyah adalah dengan menyadari saat ini. Orang yang kehilangan saat ini akan kembali ke dalam kecemasan dan penderitaan hidup. Padahal yang ada sejatinya hanyalah saat ini, yang lain hanya ilusi. Orang yang pikirannya dilempar antara masa lalu dan masa depan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Sayangnya, pikiran mereka dibuat cemas oleh apa yang telah terjadi. Mereka juga terus memutar otak untuk merencanakan masa depan. Mereka hidup dalam ketegangan, stres, dan depresi pun akhirnya menimpa mereka. Namun, ketika mereka melepaskan keterikatan pada masa lalu dan masa depan, mereka lalu bisa kembali ke saat ini. Lalu mereka akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Dengan hati yang damai dan bahagia, mereka bisa memberikan cinta dan perhatian kepada orang lain melalui tindakannya. Berada di sini juga amatlah penting. Ketika kita berada di suatu tempat, kita harus berusaha untuk berada di tempat itu sepenuhnya. Namun, seringkali karena berbagai alasan, kita tidak suka pada tempat kita berada. Ada 3 pilihan: pindah tempat, ubah situasi yang ada semampunya, atau tinggalkan tempat itu. Mudah bukan? Berada di sini berarti juga berada di saat ini. Ini membutuhkan penerimaan atas apa yang ada sekarang ini. Apakah menerima berarti pasrah dan menyerah pada keadaan? Apakah berarti kita menjadi pengecut? Ketika kita menerima keadaan sepenuhnya, segala pikiran cemas dan takut lenyap. Kita lalu bisa tenang dan damai mengalami apa yang terjadi. Pada titik ini, kesadaran kita akan meningkat. Kita akan memiliki pikiran jernih untuk menanggapi apapun yang terjadi. Pikiran menciptakan analisis dan pemahaman, namun keduanya kerap berujung pada ketakutan dan kecemasan. Ketika orang hidup di sini dan saat ini, pikiran lenyap. Kesadaran pun muncul dan berkembang guna menanggapi secara tepat dan jernih apa yang sedang terjadi. Kekuatan terbesar manusia adalah kesadarannya. Orang bisa melakukan apapun secara tepat sesuai dengan keadaan yang ada ketika ia mampu menggunakan kesadaran secara penuh. Jadi, rumusnya adalah terima keadaan yang ada, lalu bertindak. Kesadaran bisa digunakan jika orang hidup di saat ini. Ia lalu bisa hidup dengan perasaan mengalir, penuh kedamaian dan kebahagiaan, walau banyak tantangan menghadang. Kehidupan adalah sebuah jaringan. Tidak ada satupun di dunia ini atau di alam semesta ini yang berada sendirian. Semua saling terhubung satu sama lain tanpa bisa dipisahkan. Perasaan kesepian dan sendiri hanyalah ilusi, karena sejatinya kita tak pernah sendirian. Segala masalah yang datang juga adalah bagian dari jaringan kehidupan ini. Semua berguna dan berharga, asal ditanggapi tidak melulu dengan pikiran yang analitis, tetapi juga dengan kesadaran. Pikiran untuk menganalisis digunakan seperlunya saja, sisanya orang perlu hidup dengan menggunakan kesadarannya. Pikiran itu memisahkan. Ia menganalisis dan memberi penilaian baik, buruk, benar, salah, dan sebagainya. Ia adalah alat yang berguna. Namun jika seorang hidup hanya dengan menganalisis dan memisahkan, ia akan terus menderita dalam hidupnya. Pikiran adalah bagian dari kesadaran. Kesadaran lebih besar daripada pikiran. Di dalam kesadaran orang berhenti untuk menganalisis dan memisahkan. Ia hanya di sini dan saat ini.
dalam hubungan dengan segala sesuatu yang ada. Orang yang bisa menemukan dan menggunakan kesadarannya tidak akan pernah merasa takut. Ia hidup penilaian baik, buruk, benar, salah, dan enak, tidak enak. Ia melihat dan menerima apa yang ada saat ini sepenuhnya.